balik lagi di The United Podcast. Apa kabar guys? Lama ya nggak ketemu lo ya? Gila, udah bertahun-tahun. 1000 tahun lamanya ya. Waduh, Jikustik. Yoi. Kenalin diri dulu dong. Kenalin diri dulu. Gua Dita Pramudia. Saya Kokoh United. Ya, kita akan membahas update berita dari United. Tentang United. All about United. Ya. Pokoknya Abu. Enggak Dan ya, AU ya. United kemarin di tanggal 7 Juli 7 Juli sudah kembali. melakukan flash sale. Ya, 77 di Shopee. Tapi nggak ada yang laku. Amorim udah live Shopee, tapi Onana nggak kejual. Bener, parah banget. Ya. Mungkin itunya vouchernya kurang banyak kali. Ya, dan Onana tertangkap kamera datang ke Carrington Iya. untuk mengikuti latihan perdana. Iya kan udah ada 15 orang ya? Ada 15 orang. Siapa aja kok? Sebutin kok. Mampus lu, dadakan banyak. banget 15 Andre orang. Onana. Andre Onana. Dan teman-temannya. Enggak dong, enggak gitu, enggak gitu. Iyalah. Enggak, ada ini, ada Hari Amas, Ahmad Diallo, ada Toby Collier, ada Zirkzee, ada Cunha, Diego Leon yang baru juga Diego ada. Leon, Matthias De Ligt, Ya. Fredriksson, Aiden Heaven. Tom Hinton, Ya. Ahmad ada Diallo. Kobe Maino, Ahmad Mas Diallo. Rawi, Mason Mason Mount, Mount, ya. Shaw, ya. Ada total baru ada 15. Ada yang nggak datang kok. Ada. Ya. Ada yang nggak datang apa belum datang nih? Belum datang. Yang belum datang Casemiro, Bruno sama Diogo Dalot karena bis dari Portugal. Diogo Jota. Ya, Diogo Jota. Ya, terus ada lagi Ugarte sama Casemiro. Karena jauh. Karena Dari itu Amerika Latin. nggak, mereka emang nggak niat aja sih kayaknya, buru-buru kayaknya. Tapi kayak gitu didenda nggak ya? Enggak lah, kalau masih apa? Masih apa, pre-season masih 1-2 hari masih aman lah. Ya mungkin mereka kan karena Cuti. berkontribusi Ya. musim lalu aman. Cuman kan 15 orang Unpaid ini leave, kan mereka unpaid iya, leave. 15 orang ini kan blow on mungkin musim lalu udah lu datang duluan. Mungkin begitu Dit. Iya, Jadi iya. kasih Hoylund ya, terutama. excuse, iya. Hoylund udah datang belum sih? Belum. Wah, Hoylund belum datang. Oh, nggak tahu diri oh lu. Anjir. Lu gila kali lu ya? Sadar. Lu udah gila kali lu. Udah tahu main kemarin kayak begitu. Tahu. Ya, tapi ada juga yang lebih nggak tahu diri lagi karena memang sudah mengumumkan bahwa tidak akan melanjutkan masa depannya di United dan memang tidak masuk proyek jangka panjang Amorim. Sancho, Anthony, Rashford, Garnacho dan Malaysia. Oh, Malaysia masih ada kok. Malaysia iya. Tapi ini mereka kan berlima bilangnya minta transfer request, nggak mau main lagi di United. Tapi ada nih Rashford. Dia bilang, ada berita bilang, sebetulnya gue masih mau main di United. Nah. Tapi Ruben Amorim I love you so much. Ruben Amorim. I love you. Tapi Ruben Amorim bilang, tapi dia nggak masuk dalam skemanya Ruben Amorim. Seolah-olah kayak playing victim. Ya, kayak ini. dia korbannya. Manipulatif gaslighting. Betul. Padahal kalau lu mau main di skemanya Ruben Amorim, lu tinggal kerja keras. Nah, Kenapa ngomong di media? betul sekali. Berusaha Jangan nyari mengumbar-umbar berbagai macam alasan ya kan. Iya. Kayak Casemiro. Dibilang nggak perform, dia akhirnya Tunjukin di lapangan. workout, badannya jadi. Terus juga penampilannya membaik. Iya, ya lihat kan? nih foto Casemiro nih sekarang. Ya. Iya. Coba 2 tahun lalu kan begitu ya, kayak Nah, udah ini pensiun gitu foto kan. Ade Rai. Sudah jadi. Badannya jadi. Ya pokoknya itulah ya, baru 15 orang dan Cido Obi Martin juga belum datang ya? Belum. Oh, soalnya Cido Obi Martin kemarin sempat ada ini Ulang tahun temennya? Bukan. Apa main di negara, makanya mungkin minta libur lebih lama. Iya, karena juga pemain-pemain yang di Amerika Utara juga lagi ada Gold Cup. Gold Cup. Cuman nggak ada ya? Nggak ada ya. Uruguay nggak main. Gold Cup Tim Howard nggak main Tim Howard. Udah nggak ada bro. Iya. Hoak adanya. Terus baru latihan. Belum latihan, baru pemanasan aja, angkat Baru beban. angkat beban, iya ya, belum ada jatuh ke lapangan. Jatuh ke lapangan terus Main ke ke lapangan. lapangan. Belum ada. Masih di gym aja gitu. Terus ya akhirnya Saga Bisa pelan-pelan aja nggak suaranya? Ada mic, pelan-pelan aja, slow aja. Ya akhirnya enggak ya. Ya jadi Saga dongeng tentang Gyökeres akhirnya udah beres ya. Nah, akhirnya dia menjatuhkan pilihan karena ini pilihan dari awal ya sebenarnya. Iya, dan emang alasannya pun juga emang Masuk bilang gue akal. maunya main di Champions Euro. League. Iya. Emang cuman media-media aja yang goreng-goreng kayak dulu lagi. Padahal nggak ada. Dia tidak menolak United karena memang tidak jadi prioritas utama juga. Betul, karena dia mau main di Champions League. Iya. Bahkan yang gue kaget ya, dia sampai mau Gimana kagetnya? Dia sampai mau
Potong gajinya? Gaji potongnya, mau potong gajinya 2 juta euro. Gila sih. Biar bisa pindah. Iya, cuma masalahnya kan masih si Presiden Lisbon ini belum mau lepasin kan. Ya, karena memang juga personal agreement-nya udah oke. Tapi termsnya udah agree. Tapi yang belum tuh adalah deal harganya ya. Deal harga. Seperti Bryan Bumo yang personal termsnya udah oke. Sekitar 150.000 pound per week. Tapi 60 juta pound sterling ditolak. Masih ditolak. Karena gini kalau gue lihat Noni Madu TJ. Madu TJ. Noni Madu Baduy. Ada madu asli Baduy ya. Ada kan? Jualan madu. Jadi si Noni jualan madu. Emang jualan madu. Emang khas. Gila nih Casemiro. Framing nih. Casemiro nih ikut-ikut nih. Jadi si Noni Madu ini nih harganya aja 50 juta pound sterling, Dit. Ya. Dibeli Arsenal. Nah, Elanga Anthony 55 juta pound sterling. Ya. Bisa 52 katanya diterima. Nah, Brentford punya siapa? Bumo 60 juta, dia merasa pasti kemurahan. Nah, Elanga sama Anthony sama Madueke aja segitu. Masa gue cuma 60 gitu. Dan dianya juga udah mengatakan bahwa Bumo udah mau ke United, jadi makinlah ditingkatkan. Kabarnya Brentford itu mematok harga yang ditawarkan oleh Spurs. 70 juta. Ya, Spurs kan ayam. Iya. Jadi Spurs pernah nawar 70 juta, ya udah ini harganya gitu. Ini harga take it or leave it. Iya. Gak fair sih menurut gue. Gila emang United. Ya semacam waktu John Duran itu aja. Iya. Double standar. Ketika dipinjemin ke United harus bayar full 317 miliar per tahun. Iya. Tapi giliran ke Fenerbahce digratisin. Tapi Fenerbahce ini ngeluarin duit 5 apa 6 juta euro buat biaya pinjem. Oh, iya. Cuman tapi ya udah bisa juga. Iya, cuman kan mau. Ya memang kalau 5-6 juta buat biar pinjem mah bisa bayar. Cuman kalau suruh bayar gajinya yang males. Iya, tapi ketika saga transfer penyerang ini sudah sulit ya, karena Unitednya pelit, gue takutnya Dominic Calvert-Lewin yang available, gratis, free agent, bisa jadi ke United. Lu setuju nggak kok? Nggak, gue lebih setuju Jamie Vardy. Jamie Vardy kalau misalnya bandingannya itu ya, tapi dua-duanya udah lebih tua Jamie Vardy. Tapi Dominic Calvert-Lewin injury prone dan betul. Bukan pilihan utama. Di Inggris di Everton bukan. Dulu sempat lah waktu Ancelotti kan bagus. Dia di mana sih? Di Everton ya? Iya. Yang di Spurs itu Solanke deh. Solanke sama Richarlison. Iya, Richarlison betul. Tapi gue kalau suruh pilih, gue lebih pilih si Vardy. Gue lebih pilih Rasmus Højlund aja. Daripada kita gaji pemain lagi. Oh iya, nggak ini kan kalau datengin buat. Ya ngapain? Nggak usah datengin pemain-pemain yang cuman. Buat alternatif, kalau nggak ada striker dong. Alternatif mah Pantura aja, alternatif tuh jalur. Itu terus, lu lebih pilih? Rasmus Højlund dan Zirkzee diberdayakan aja. Ya, oke. Ya setuju juga gue. Cuman kan kalau tadi lu suruh pilih, gue lebih pilih Vardy. Antara DCL atau Jamie Vardy. Atau Vardy datang aja lah buat ngajarin si Rasmus Højlund. Atau Vardy ikut latihan aja kayak si Johnny Evans. Ikut latihan. Kalau cocok bisa datang ke rumah. Tinggal tanda tangan. Nyaman gitu. Terus ini Dit, ada berita Manchester United baru saja menolak Amazon Prime. Oh. Amazon Prime jadi tiba-tiba nawarin United, nih kita bikinin dokumenter series yang kayak Arsenal apa or Nothing. All or Nothing ya kan. Bener-bener nothing gitu. Terus Arsenal ya kan. Nah terus jadi ditolak 10 juta pound sterling karena MU-nya mau tapi Amorimnya menolak. Gua respect. Gua nggak respect sih. Gua curiganya Amorim malu karena ketahuan. Di ruang ganti nggak bisa apa-apa. Iya, cuman mukul TV doang misalnya. Ya kan. Tapi 10 juta untuk United kemurahan lah kalau menurut gua. Enggak. Sekarang ini lu ngomong murah atau enggak tergantung kita kan apa ya maksudnya perbandingannya kemana? Enggak, kalau menurut gua kalau misalnya Amazon Prime bisa ngasih Bryan Bumo, ambil. Nih gua bayarin Bryan Bumo. Udah, ambil Amorim. Iya. Kalau menurut gua sih. Aduh, tapi gue lupa itu mah Apple TV ya. Apple TV yang ngasih ke Inter Miami kan ya. Sama Messi ya. Gue nggak tahu, lupa harganya berapa. Ya maksud gue nggak tahu nih perbandingannya sama siapa. Jadi gue nggak bisa bilang kemurahan atau mahal. Cuman ya kalau gue lihat
udahlah kalau untuk sekarang United jangan dulu deh. Ya fokus aja dulu. Fokus aja dulu. Gak usah ada kamera-kamera masuk ke dalam ruang ganti. Ntar takutnya lagi Amorim marah-marah, ntar yang nonton, ya gimmick gitu kan. Iya. Nggak ada yang dengerin katanya gitu. Kan ada aja di gitu. Ya gitulah kok. Kayaknya update-nya segitu dulu ya. Iya, nggak ada. Kalau nggak, kok panjangan nih ngomongnya nih. Oh, sama ini. Kan, bener kan? Wah, baru juga semua mau dimasukin. Kita bikin split episode aja kok. Biar United takutnya basi. Basi. Besok tinggal di apa emang? Worth it nggak nih kita lihat nih? Erik ten Hag. Kenapa lagi Erik ten Hag? Dia 2 kali jual pemain yang sama. Maksudnya? Mates Kovar di MU dijual ke Leverkusen. Selama 2 musim di bawah Xabi Alonso, dia jadi kiper kedua yang lumayan reguler. Ya. 2 musim ada berapa? Ya, gitu. Di Europa League bahkan sampai final itu. Nah, tiba-tiba dia datang dijual ke PSV. Ya. Padahal ke PSV beli itu juga gara-gara kiper utama PSV itu cedera. Nah, dibeli tuh si Mates Kovar. Cuma maksud gua, ya suwe banget. Berarti emang nggak suka. Bukan antara nggak suka atau emang dia nggak bisa ngeliat talenta pemain. Ya, buktinya Elanga dijual ke mana? Kemana? Nottingham Forest 12 juta, sekarang mau dibeli 52 juta pound sterling. Antara emang si Ten Hag yang nggak bisa melihat atau ditambah combo memang manajemen MU waktu itu seperti ayam tanpa kepala yang nggak ada arahnya gitu. Iya. Tapi tolonglah Ten Hag, kalau emang bisa jual pemain, jual Malaysia tuh. Nah, itu lo yang beli tuh. Sekarang kan dia nggak ada kiper kedua nih. Beli Onana dong harusnya. Lu yang pengen. Iya, tanggung jawab dong. Aduh. Ya udahlah. Gila bisa begitu. Yaudah, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you guys.